Tadi pakai laptop, sekarang pakai handphone. Pada dasarnya hanya beda ukuran screen, pada dasarnya yang beda sekali itu. Dalamnya rasanya programnya hampir sama bentuknya. Ya. Nanti kedepannya rasanya kalau kita sudah terbiasa nggak berpikir seperti itu, teknologi berubah, kita bisa mengikuti. Sekarang ada AI sekarang, kalau coding sekarang jadi jauh lebih mudah dengan AI. Ya, malah nggak perlu lagi coding dengan benar karena AI sudah bisa kode buat kita. Ya, aku bilang aku mau input ini, output ini, dibikin sama AI. Ya. Jadi gimana caranya berpikir seperti gitu ya? Padahal kita mesti mengerti beberapa dasar-dasarnya. Walaupun nggak perlu dihafal, tapi dimengerti. Next, maju. Jadi apa pertama? Prinsipal yang membimbing kita. Pertama, be agile. Whether the process model you choose, adalah biasakan agile kalian, bisa beradaptasi, bisa berubah-ubah. Ya, oke? Ya, ingat kemarin 12 prinsip aja itu dipakai. Apalagi? Fokus on quality every step. Aku nyuruh kalian setiap ini aku nyuruh kalian tolong bikin bagus, tolong bikin sesuai. Ya, pastikan sesuai dengan kualitasnya. Aku nyuruh kalian kemarin kalau nggak tuh perbaiki. Ya, pastikan berkualitas. Ya. Beda itu ada. Biasakan kamu bisa beradaptasi. Jadi kalau ada yang salah, ada yang kurang gitu, ada yang bermasalah, jangan langsung waduh, pusing. Bilang, oh ya, aku mesti lakukan ini berikutnya. Ada caranya, ada plan B, ada plan C. Ya. Build effective team. Ya. Susah bangun tim, tapi juga kalau masih perhatikan, dia bilang gitu, oh kita mesti profesional. Aku memiliki gaya yang agak berbeda, orang anggap aku agak aneh. Dan aku lebih gaya ke kamera, aku mau cepat, mau beres, aku nggak mau basa-basi segala macam gitu. Ya, orang anggap itu nggak sopan pada saya itu, sombong gitu. I want to get it done. Ya, cepat aja gitu, rapat, ketik ini, nggak usah basa-basi. Aku nggak perlu tahu, mesti kamu tadi makan apa tadi siang. Ya, ini kadang-kadang, tapi itu kadang jadi masalah buat aku. Karena bahasa itu kan perlu penting itu juga, ya. Oke, kayak itu yang bangun tim kita. Nggak ada istilah gitu bahwa don't bring your personal staff to meeting, nggak bisa begitu. Ya, terutama di Indonesia, di Amerika mungkin lebih gampang. Kita aja masih jalan, jadi gitu. Ya, di Amerika itu lebih sistematis. Sini ya orang nanya anaknya seperti apa, gimana segala macam. Itu bagus, Indonesia itu bagus untuk bangun tim. Ya, tim kita gimana tim kita kalau gitu? Kan kalau kita ngerti sistem mereka, kalau kita tim yang baik, kita mendengar cerita mereka, kita tahu masalah mereka apa, akibatnya apa akibatnya? Akibatnya kita bisa mengerti tim itu bagaimana sifatnya. Ya, next, ya, establish communication method, ya, mekanismenya, ya. Sini kita sudah bisa rata-rata menggunakan WA semua. Kalau janji rapat pakai WA nggak? Iya benar. Tapi janji pakai WA kan. Jadi kalau kamu nggak punya WA, nggak mantau WA ya nggak tahu. Ya, dulu ada Line atau SMS dulu lagi sama itu ya. Ya, dulu ketika orang dunia bisnis mesti punya BlackBerry. Kenapa? Ada BlackBerry message. Kalau kamu nggak punya BlackBerry nggak bisa dunia bisnis. Ya. Di Amerika sekarang kamu sebagian orang masih menggunakan SMS. Ya. Nah, masalahnya adalah yang pakai Android. Ya, dulu sempat ada masalah namanya blue bubble, green bubble gitu. Ya. Jadi kalau orang kirim dari Android ke itu kelihatan beda warna dan kadang-kadang nggak muncul itunya antara Android dengan Apple gitu kalau kirim SMS gitu. Dan mereka masih banyak orang pakai SMS sering sekali gitu. Kenapa nggak pakai WA? Ya nggak mau aja gitu pakai mereka. I don't know. Sekarang sudah berubah lagi trennya. Tapi kalau dulu seperti gitu, ya. Apalagi manage change. Biasakan bisa kalau ada perubahan kita mesti bisa dalam perubahan. Ya, baik secara formal dan informal. Jadi kalau bilang gini, kita mesti janji agak perubahan. Oke, secara informal. Tapi setelah itu jangan lupa di dokumentasi perubahan itu, kirim lagi ke klien. Ya.
Makanya nanti klien bilang, oh aku tadi nggak minta ini. Kenapa bicara gitu? Oh selalu nggak ada bukti. Tapi kalau kita punya email gitu, punya digital record itu lebih benar. Oke? Ya. Lalu assess risk. Moore's law mengatakan, ya, if something will go wrong, it will go wrong at the worst possible moment. Ya. Sepertinya kamu sepertinya mau dari sini pergi ke meeting. Kamu kecelakaan di jalan. Kenapa kamu kecelakaan? Pada begini, karena orang kecelakaan di jalan karena lagi di jalan. Ya kan, pasti orang artinya mau kemana gitu kan? Itu sudah karena dia sudah, aduh, ini kecelakaan pas lagi penting-pentingnya. Karena biasanya kamu lagi penting-penting itulah. Karena kamu lagi di jalan, kamu lagi ngebut, akibatnya resiko kecelakaan jadi lebih tinggi kan? Bukan kebetulan, tapi resiko kamu naikkan sehingga tingkat kemungkinan jadi lebih tinggi gara-gara itu. Dan biasanya gara-gara kalau lebih tinggi kemungkinan kenanya akan lebih sering. Ya, nah sama juga. Jangan kamu anggap software kamu itu akan bagus untuk jalan 100% dengan benar. Ya. Biasanya kalau kita software kita bikin best case, average case sama worst case. Biasanya kalau perusahaan yang benar itu dia akan meminta ke klien itu adalah yang dari segi worst case-nya. Ya, harga itu. Ya, kok mahal? Karena kita minta dari worst case. Jadi apa akibatnya? Akibatnya kalau kita bangun dengan baik, dapat yang best case atau yang average case, kita dapat bonus. Kenapa? Karena target perusahaan dapatnya yang ini, untung segini untungnya, karena banyak kebuang uangnya. Tapi karena kita dapatnya ini, artinya sisa uang itu bisa disebarkan bagi rekan-rekan kantor gitu. Ya, itu motivasi kita. Kasih tahu gitu masalah uang. Gitu ya. Apalagi, create a product provide value for others. Jadi kalau kita bangun sesuatu pasti kan punya nilai. Ya, senang sekali kadang-kadang itu kalau dari software engineering itu kita bangun sesuatu nggak punya nilai. Nanti kalau kamu KP, biasanya kalau KP disuruh bangun software nggak kalian? Oh enggak, jarang lah. Oke. Kalau kami biasanya bangun software, KP disuruh bangun software. Tapi benar buat apa? Nggak ada guna buat perusahaan tersebut, hanya supaya ada nilai aja gitu buat kalian, bukti bahwa ada kerja. Harusnya nggak punya nilai gitu. Ya. Oke? Ya. Kayaknya orang-orang kadang nggak gitu motivasi bikin ya. Ya. Kenapa? Bisa jadi dipakai apa enggak? Next, ya. Jadi itu yang umum sekali. Sekarang bagaimana itu dipraktekkannya? Oke? Gunakan prinsip divide and conquer. Nah, ini sudah saya coba praktek sedikit di kelas ini. Tugas kalian apa tugas besar kalian? Rancang proyek. Iya, ya kan? Rancang proyek. Ya kan besar gitu kan? Iya. Kalau aku bilang oke, rancang proyek serahkan di akhir semester. Kemungkinan kalian rata-rata karena aku sempat jadi mahasiswa, kalian kerjakan 1 hari sebelum dikumpulkan biasanya. Ya kan? Kebanyakan dilubur. Ya. Tapi sekarang aku pecahkan software menjadi bagian-bagian tugas kalian. Bikin business study, bikin ini, bikin requirement. Jadi pas sudah mau akhir semester, kalian tinggal gabung, oh ini bab 1 sudah jadi, bab 2 sudah jadi, bab 3 sudah jadi, bab 4, bab 5, tinggal bab 6 bikin kesimpulan, tinggal gabungkan, bikin cover, dapatkan daftar pustaka, tinggal tambahkan ya kan sudah dibikin dari awal referensinya, tinggal di add aja gitu, pakai tools. Udah, kelas sudah besar, tinggal presentasi aja gitu, udah beres. Ya, tapi kan kalian nggak nyangka bahwa tugas kalian sudah berpecahkan per minggu. Jadi per akhir semester gitu tinggal jilid aja pada saya tuh. Kalau disuruh bikin hardcovernya atau bikin slide gitu. Kalau bukan bikin slide, kalau masukin ke AI pun slide-nya dibikin otomatis gitu malah. Ya. Jadi karena dipecah menjadi bagian-bagian, aku bilang itu besar terus kalian. Tapi karena kalian kerjakan sudah pelan-pelan, aku bikin itu. Kalau mungkin pas sudah, tinggal kumpulkan Pak ya, sudah tinggal kumpulkan. Ya, tinggal di rekap aja. Bikin bab 1 tinggal di proses itu tinggal di print, tinggal dijilid malasnya itu. Ya kan? Nah, kalau presentasi dikit.
Tadi pun partner saya sudah siap karena tiap minggu sama kan sudah tiga kali aku panggil ke depan kan. Ini kali ini masih panggil ke depan ke kelompoknya. Gampang gitu. Kalau juga software kalau proyek besar itu pecahkan per bagian. Oh ini bagian awalnya, bagian-bagiannya. Divide and conquer per bagian. Jadi tiap bagian itu cari solusi masing-masing. Ya, jadi gampang. Masalahnya adalah bagaimana caranya kalian memecahkan itu menjadi bagian-bagian kecil itu nggak mudah. Oke, next. Ya, sekali lagi, ya, bagusnya modularity. Jadi bukan hanya dipecah menjadi bagian-bagian, bagusnya bagian-bagian itu jangan sampai terikat ke bagian lain. Ya, bisa kalau kita bicara dengan waterfall. Waterfall bilang kan requirement baru design baru coding baru ini. Ya. Makanya kan aku nanti tugasnya pakai bagus tapi bagusnya begini. Sepertinya aku bikin A, B, C gitu. Bagiannya A, B, C. Oke, kamu kerjakan A, kamu kerjakan B, kamu kerjakan C. Sederhana kan? Masalah begini sekarang masalahnya. B gak bisa jalan kalau A belum siap. C gak bisa jalan kalau B belum siap. Nah itu namanya bukan modular, itu ada ketergantungan. Ya, kita nggak mau seperti gitu, bagusnya benar-benar ya bisa gitu, ya. Oke, susah gitu. Karena biasanya kan ada ketergantungan. Apalagi look for patterns. Jadi kalau kita sudah bangun suatu software, ada software lain yang kita mau bangun, ya. Lihat berapa banyak yang mirip. Pernah kita kerjakan dari awal lagi? Enggak, kadang-kadang. Ya. Oke. Kita bukan seperti bangun rumah. Kalau bangun rumah kan oke, rumah A, rumah B gitu kan. Sudah bangun rumah A ya, mesti beli lagi semen pas segala macam untuk bangun rumah B. Kalau software enggak, sudah bangun software A, mau bangun software E, kebanyakan tinggal copy sebagian dalamnya itu. Ada yang hanya mengubah nama doang atau sekali. Ya, kalau persis sekali. Jadi masalahnya begini, kamu mesti identifikasi dulu bahwa software yang lama itu sama dengan software yang baru kira-kira gitu. Itu rapat, itu perlu dokumen tambahan. Jadi bukan hanya tinggal ubah gitu, enggak. Ya, perlu meeting lagi dengan klien dengan segala macam. Oh, lihat ini software sudah bangun kira-kira ini. Ya, rapat semuanya gitu. Oke? Ya. Ya. When possible juga jangan begitu, sama juga. When possible ya, cari solusi dari berbagai tahap, berbagai sudut pandang. Jadi sama juga, aku sudah oke, ada software gitu, kita ada proyek software A gitu. Apa langkah pertama? Visibilitas kan? tadi. Salah satu bagian daripada visibilitas ada melihat. Saya kan melihat kan perlu nggak dibangun software ini kan? Ya kan dari scope segala macam ini kan? Salah satu dari bagian itu lihat juga di scope itu. Ada software C gitu dijual. Kalau kita beli, perlu kita bangun. Nggak perlu, ternyata dari situ sudah ada software C gitu. Tinggal kita kasih ke klien. Ya salah nggak? Enggak juga. Kalau klien taunya dapat software yang bagus kan, dia nggak tahu siapa yang bangun, beli di mana, di gimana. Karena feasibility study seperti gitu, feasibility study. Aku mau bangun kalkulator. Pertanyaannya perlu nggak? Sudah ada kan? Ya, oke. Jadi lihat dari berbagai sudut pandang cara pembuatan itu. Bukan hanya software engineering mesti bangun, enggak. Ya. Supaya juga bisa kita suruh orang kerjakan, bukan tim kita kerjakan. Kita hanya mungkin ini kontrak ke tempat lain gitu. Seperti gitu. Kenapa? Kita sibuk, kita sudah pengen 2 project, kita sudah bangun project ketiga, nggak punya lagi manpowernya, itu udah kontrakan aja. Oke? Lalu ke-8, ini yang saya sekali itu, kita kadang-kadang bangun software, ya, tapi tidak ingat bahwa software itu akan dipakai. Kalau barang dipakai, mesti ada perawatan. Gimana? Kadang-kadang kalau itu software itu tidak dirancang untuk dirawat. Ya, jadi ingat. Mesti ada cara untuk memaintenance software tersebut. Next. Ya. Oke. Komunikasi. Ya. Pertama adalah listen. Dengar. Ya. Focus on words rather than formal response to words. Ya.
kadang-kadang kita mesti bisa menyuruh klien itu bicara sampai 30 menit ke 1 jam. Bisa nggak gitu? Nah, masalahnya adalah bagaimana cara kita membuat klien bicara setengah jam lebih itu. Gimana caranya? Gimana caranya? Kita kan maunya mendengar kan? Artinya orang itu mesti bicara kan? Gimana caranya agar orang bicara? Iya, sudah bertanya kita. Ya, cara kita bertanya, ya, cara kita bertanya atau mengajak bertanya itu penting juga. Karena kadang-kadang aku butuh software web, aku mau butuh website. Pertanyaannya website apa? Gimana cara kita menarik informasi itu dari orang itu? Ya, supaya kita bisa mendengar. Oke? Ya. Jangan berharap orang itu akan memberikan informasi secara mudah, enggak. Ya, kita masih punya cara juga agar dia tangkap apa? Lalu apalagi prepare before communication. Ya, tadi aku tanya sebagian dari kalian katanya gladi apa KP-nya bakal ditaruh di Telkom ya. Sebagian dari kalian. Aku bilang, oke, kok agak aneh. Kenapa yang informatika larinya ke Pertamina semua kebanyakan gitu? Mungkin dapat uang gitu. Saya bilang, kenapa kamu nggak tempat lain aja? Kalau nggak ada teman, bilang, perlu nggak teman KP? Enggak kan, nilainya sendiri kan? Kenapa cari teman kalau KP gitu? Beda teman gitu. Dia bilang, kalau aku bisa begini, kalau nggak ada teman, cari teman baru. Ya, dia begitu. Kenapa? Teman lama masih ada, dapat teman baru kan? Teman lama nggak hilang kan? Ya. Jadi aku suka sekali ketemu teman yang baru gitu. Nggak ada teman, nggak masalah, cari teman baru. Ya. Apalagi? Ya, sini terang. Ini kan berguna buat kalian. Kalau kalian mau wawancara kerja gitu, nanti kalian mau lamar ke, katanya kalian mau lamar ke Telkomsel gitu. Kamu ngerti nggak apa bisnis kuat Telkomsel? Kamu ngerti nggak? Kamu mau ditempatkan di mana? Oh, yang terbuka lowongan ini, tapi mungkin juga ada lowongan di atasnya yang lebih tinggi dari itu. Kalau kamu bisa minta, kenapa nggak minta yang lebih tinggi? Yang gaji lebih tinggi begitu. Kenapa? Itu juga bisa dipakai. Ya. Jadi kita mesti apa? Mesti mempersiapkan diri terhadap klien kita. Mereka bilang kan kita mesti bertanya, bisa membawa klien itu bisa bertanya. Artinya apa? Kita mesti ngerti klien itu mau kira apa. Oh dia tuh bilang ini, jumlah pengeluaran sekian banyak, itu penting itu. Oke? Ya. Lalu bagusnya satu orang. Sering sekali aku ada rapat gitu, aku bawa timku 4-5 orang. Tapi ada satu orang yang the leader, keep the person moving, policy direction, mediate conflict, and support and ensure the people are followed. Walaupun ada 5 orang, biasanya bicara hanya satu. Nggak mungkin 5 langsung bicara kan? Pusing kliennya kalau 5 bicara gitu, satu orang cukup. Ya. Kenapa aku bawa 5 orang? Supaya mereka punya pandangan sudut pandang sendiri. Ya, nanti pas balik gitu, oh ya Pak, bagus tadi dia bicara ini yang penting, ini mungkin betul. Aku mungkin kita kan sebagai leader kita yang big picture-nya, dia mungkin yang lebih ke detail-detailnya, perhatikan gitu, sama lain gitu bicara. Ya, jangan sampai kalian kabur gitu atau sudah selesai gitu baru tanya. Ada lagi yang mau tanyakan gitu kira-kira, karena perlu ada yang satu orang yang leadernya. Makanya aku nyuruh kalian rapat itu, ya ganti-gantian. Rapat orang yang baik, dia mimpin rapat dengan mengajarkan lalu membuat supaya rapat itu interaktif. Ya. Oke. Face to face communication is the best. Usually works better with private atau relevan. Bagusnya adalah face to face meeting. Dan sekarang masih. Sekarang walaupun ada Zoom gitu, aku ngajar Zoom masih ngerasa nggak enak. Ya, kenapa? Aku nggak bisa interaksi dengan kalian dengan baik. Walaupun sama gitu untuk ininya, agak beda. Ya, next. Ya, biasakan take note. Kalau kamu lagi diskusi, ya ambil kertas sama pena sama kertas gitu ya. Oh, bawa laptop, bagus pakai laptop? Iya bagus. Tapi aku rasa agak nggak enak. Kenapa? Kalau aku pakai laptop, ini ada layar kan, ada barrier gitu. Ya, jadi dengan barrier kita dengan klien itu ada sedikit yang
aneh gitu, indikasi. Ya, jangan sampai ada barrier dengan yang orang yang kita komunikasi itu. Ya, walaupun hanya layar seperti ini, oke? Kita sama pena. Sekarang kalau ada tablet gitu, nanti tablet kan begini kan gak enak gitu. Ya, jadi pastikan jangan sampai kamu ada barrier dengan kamu. Ya. Kalau yang perlu pakai laptop perlu gitu, nanti ditutup gitu atau pasti baru dibuka. Ya. Strive for collaboration, pastikan kalian bisa berkolaborasi. Kamu dia bicara, kamu juga bicara, jadi kamu sama-sama ngerti apa yang mau ini kan, walaupun kamu dengar gitu ya, tapi biasanya nanti kamu bisa dapat informasi, ya. Stay fokus. Juga menurut kalian. Jadi kalau kamu rapat kan ada pembahasan kan A, B, C gitu ya. Pas A jangan sampai nyambung ke B dulu. Selesaikan dulu A-nya. Baru ke B, baru ke C. Jadi struktur kalau juga modular. Ya, jangan makanya pas agenda rapat kalian bagusnya agenda rapat itu dibikin lebih terstruktur. Aku bilang kita bikin bab 1, bab 2, bab 3. Ya mau bangun bab 1, bab 2, bicarakan dulu intinya pelan-pelan. Oke? Ya. If something is unclear, draw it. Ya. Nah, inilah kegunaan kamu menggunakan mempelajari diagram-diagram di minggu depan. Ya. Dan sekali kita mau rancang wireframe, ya gambarkan wireframe. Makanya kadang-kadang itu kalau kita perlu bawa itu ada orang yang di belakang kita itu dia ketika kita lagi bicara dia langsung mulai merancang interface secara sederhana gitu ketika lagi bicara gitu. Ya, ada di belakang kita lagi sudah menggambar interface. Jadi kita oke, gimana interface? Kasih lihat interface. Atau gimana ininya. Jadi itulah satu gunanya gitu. Jadi biar bisa lebih cepat. Ya. Seperti ini ya. Itu gunanya papan tulis kan? Sekarang aku gunakan slide gitu. Ya. Kenapa? Supaya lebih gampang ada gambarnya. Ya. Oke, nah perhatikan ini. Jika sudah disetujui, lanjutkan ke tahap berikutnya. Kalau tidak disetujui, lanjutkan ke tahap berikutnya. Kalau ada yang tidak jelas, lanjutkan ke tahap berikutnya. Maksudnya apa nih? Kok pengen lanjutkan? Perhatikan cowok sama cewek, jumlah kata yang dimiliki cowok sama cewek itu cewek satu tiga kali lebih banyak. Ya, jadi kadang-kadang kalau orang dengar dengan cewek gitu, denger gitu ya. Kita bicara kan, ngerti gitu kan. Tapi kadang-kadang pas sudah selesai, sudah 2 jam lewat gitu. Ya. Masalahnya waktu kalau itu kan emang kita investasi waktu untuk bicara dengan cewek gitu kan ya, gimana lagi. Masalahnya klien kita kan waktunya gimana waktunya? Kalau pakai. Waktu itu juga terbatas. Jadi apa? Kalau sudah setujui, lanjutkan. Tidak disetujui, lanjutkan juga. Tidak setujui, maksudnya apa maksudnya gini? Maksudnya begini, kalau kamu sudah setujui, jangan lagi diungkit-ungkit. Tidak setujui, kenapa kita lanjut juga? Karena begini, kalau kamu sudah siap diskusi gitu, beres ini kita belum setujui, ini yang masih belum jelas. Artinya apa? Pulang, bahas lagi dengan tim kita, ajukan solusi lain karena kemungkinan kita belum punya solusi saat itu. Ya, jangan dipaksakan mesti punya solusi pada saat itu juga. Kalau itu sama, pas kurang jelas juga jangan paksakan mesti jelas pada saat itu juga. Apalagi requirement, pasti nggak biasa jelas, pasti nggak biasa itu. Ya, oke. Oke Pak. Jadi ini masih belum beres, ini masih belum jelas. Oke Pak, saya pulang dulu kita Pak. Nanti kita bikin proposal, saya kirim lagi gitu. Gimana ininya lagi? Gitu sederhananya. Ya, dengan gitu cepat ininya. Apa yang beres, apa yang nggak jelas, itu pokoknya udahlah. Karena kan pikirkan lagi, ketemu lagi, baru habis itu tanyakan lagi solusi gitu. Jadi andai kata begini, ada negara A dan negara B. Negara A jual jeruk ke negara B jual duku ke negara A gitu. Ya. Lalu ada selisih gitu di perbatasan gitu. Apakah negara A mau perang dengan negara A gitu? Kemungkinan besar enggak. Kenapa? Kalau mereka perang, bisnis jeruk sama duku mereka hilang, rugi. Seperti gitu. Ya. Oke, diplomasi seperti gitu diplomasi. Ya, mereka mau cantongkan ke yang juga. Kalau kita sudah punya bilang ini sudah disetujui. Ini belum disetujui, ini masih kurang jelas.
Tapi karena ini yang sudah penting sekali buat klien, kemungkinan mereka nggak begitu kalau kita masih bentuk dua ini masih bisa ditoleransi. Ya, oke, ngerti itu? Ya, apa berikutnya? Tapi perhatikan gini, negosiasi bukan game, ya, bukan mesti kita menang. Kalah dikit boleh. Yang penting adalah kalau kita adalah sama-sama menang lebih bagus. Ya. Win-win solution. Tapi kadang-kadang emang nggak ada solusi win-win. Gimana? Dunia nyata. Ya. Next. Ya. Planning principle. Jadi kalau sudah pelajari guide-nya, artinya komunikasi. Sekarang kita lihat bagaimana cara planning. Planning, ya, pertama adalah mengunderstand project kita. Ya. Nggak bisa kita bangun roadmap kalau kita sendiri nggak tahu apa yang kita mau kerjakan. Gimana kita mau rapat kalau kita sendiri nggak tahu apa yang kita mau kerjakan. Ya, jadi kita mesti memberikan tujuan. Pergi kemana kita? A ke B gitu ya. Tahu kita mau ke B gitu minimal. Ya. Bagaimana caranya itu dibahas rencana setelah itu. Ya. Setelah itu ya kalau bisa ikut sertakan customer. Kalau Agile bilang selalu ikut sertakan customer. Ya. Lalu perhatikan, recognize that planning is interaktif. Artinya apa? Jadi contoh begini, kita gunakan contoh waterfall lagi. Minggu pertama requirement, minggu kedua design, minggu ketiga coding, minggu keempat testing gitu. Oke. Ya. Itu rencananya. Lalu di hari pertama requirement baru kita bikin. Hari pertama itu bikin. Minggu hari pertama ini kita pergi ke klien. Hari kedua kita bahas apa pendapat klien. Hari ketiga kita kirim proposal ke klien. Hari keempat kita feedback kepada hari 5 kita selesaikan. Kalau masih belum kayak itu, mungkin kita nyambung ke minggu keduanya. Tapi dengan begitu aja berubah, ya berubah. Minggu pertama aja cara kita bikinnya sudah berubah karena sudah lebih per hari interaktif. Artinya kita juga planningnya juga akan pelan-pelan juga dibangun sampai detail itu. Oke, ya. Estimasi dengan apa yang kamu ngerti. Jangan kamu bikin waktu estimasi. Oke. Aku mau bangun AI. Oh, AI itu bangun sekitar 5 minggu gitu. Pertanyaan, kamu ngerti nggak cara bangun AI? Kalau kamu udah ngerti, nggak bisa kamu bangun estimasinya. Jadi, ya, next, ya. Nah, pastikan kamu juga ngerti bahwa kemungkinan gagal itu akan terjadi. Kalau kemungkinan terjadi, artinya kamu juga mesti memplanning kegagalan tersebut. Jadi, contoh sederhana. Aku adalah ketua grup kalian. Aku sakit. Apa rencananya? Mestinya lanjutkan rencananya dengan diganti dengan orang lain yang memimpinnya. Ya. Siapa penggantinya? Ya sudah ditetapkan gitu. Kalau aku sakit, dia penggantinya. Makanya kita kan kalau dari organisasi ada rektor, ada wakil rektor. Wakil rektor ada berapa banyak wakil rektor? Ada 4 kan? Siapa yang menggantikannya? Kalau rektor sakit tapi tugasnya ini, ya ada WR1 dia. Kalau tugasnya ini ya mungkin digantikan dengan WR2 atau seterusnya gitu. Tapi sudah tahu siapa yang menggantikannya seperti gitu. Oke? Ya. 6. Be realistic. Jangan pie high itu, jangan mimpi yang terlalu tinggi, mimpi yang nggak masuk bisa kamu kerjakan. Ya. Oke? Ya. Apalagi ini dianggap dari segi planning. Maksudnya apa? Kita andai kata kerja dari jam 8 sampai jam 9, 8 sampai jam 5 ya, kerja gitu. Masih realistik bahwa orang kalau masuk jam 8 nggak langsung kerja, ya, oke? Ya, kalau kan kerja, jadi ada job gitu kan. Ada orang gitu, dia masuk terima di kantor, dia nggak suka baca koran, nggak minum kopi gitu. Oh, masuk jam makan sehari, oke, kamu masuk jam 9 aja gitu. Kamu masuk orang jam 8. Oh, kamu nggak minum kopi, nggak baca koran, jadi kami jam 8 itu baca koran sama minum kopi gitu saja itu. Jadi kamu nggak perlu hadir gitu istilahnya gitu, jobnya, ya. Sama juga. Realistik, nggak mungkin orang akan kerja non-stop atau 100% dari jam
8 sampai jam 5, walaupun itu diharapkan nggak akan seperti itu. Ya. Jadi rencanakan adalah orang kerja mungkin hanya setengah dari performansinya tiap hari. Ya. Jangan anggap full 100% terus. Ya. Lalu 8. Ada apa? 7. Ya. Tadi kan aku tadi berikan contoh tadi kan bahwa tadi planning tadi minggu pertama tadi hanya requirement. Terus setelah itu dijelaskan secara lebih detail. Jadi detailnya itu ditambahkan belakangan pas kamu merencanakan itu. Awalnya garis besar tapi satu mulai ditambahkan jadi itu secara perlahan-lahan. Oke? Ya. Lalu pastikan bagaimana cara kamu mau menginsert quality. Nanti aku akan tuliskan kamu tuh di requirement kalian. Itu mesti bisa ditelusuri. Ya. Aku nanti akan mungkin sampling beberapa kelompok gitu, lihat tugas kalian hari ini. Ya. Jadi biasa ya, itu bicara aja gitu. Kita lihat gimana ininya. Tapi ada begini nanti. Kamu nanti pas kamu bikin requirement, di sini kamu menginsert quality. Ya, terlihat. Seperti gitu. Oke? Ya. Describe how you intend to accommodate change. Jelaskan bagaimana kamu mengakomodasi perubahan. Jadi, kita tadi contohkan kalau saya sakit, apa yang terjadi? Ganti. Kalau digantikan yang menggantikan sekarang kerjanya apa? Kerja dia apa kedua kali lipat? Terganti lah dia gitu. Ya? Kan nggak fair kan sih gitu kan? Gimana caranya? Jadi mesti diatur perubahan tersebut. Jadi langsung oke, tukar aja gitu. Ya, nggak benar gitu kan? Maunya sama rata gitu kan? Jadi itulah yang budaya apa yang bikin di Jepang budaya gitu budayanya. Kalau mereka sakit diambil alih sama timnya. Ya, akibatnya kita kan merasa kita merugikan tim budaya gitu. Ya. Budaya Jepang gitu ya, perhatikan lagi. Ya. Lalu track plan. Kemarin aku lihat sebagian besar note rapat kalian ada yang bilang note rapat berikutnya hari sekian. Ya. Oke. Itu planning pada dasarnya. Pertanyaan kamu lakukan nggak tuh? Kamu ikuti nggak? Ya, kalau nggak ikuti nggak apa-apa, tapi tolong dituliskan di note rapat berikutnya bahwa dia berubah jadwalnya. Kenapa? Terus berubah kenapa jadwal gitu? Oke? Biasanya seperti gitu. Oke, next. Ya. Ya. In software engineering work, two classes model be created. Nanti coba mundur lagi. Aku pengen dulu pada menjadi mundur awal-awal. Ada lagi yang tadi. Lagi. Baju. Lagi. Spain. Melapan. Ya. Biasakan yang kamu kerjakan itu atau yang aku sudah kerjakan itu memiliki nilai. Ya. Kelas yang sebelumnya mereka sempat agak nahan saya sebelumnya atau nahan bicara gitu. Begini, aku kasih tugas ke kalian. Berapa lama kalian waktu untuk mengerjakan? 1 semester. Sejam, 2 jam. Ya, berapa kelompok kalian per orang? 5 orang gitu ya? 5-6. Ya. Kalian tahu nggak? Maksudnya berapa biaya tugas kalian itu? Aku minta itu artinya. Kalau gaji kamu kalau rata-rata ya gaji orang 20.000 per jam, artinya aku minta kalian bayar 40.000 artinya per orang. Setiap kali kamu bikin tugas. Kebayang kamu seperti itu? Ya. Sekarang itu ada guna nggak kalian bayar 40.000 itu? Kalian belajar nggak pas kalian rapat itu segala macam? Berharga nggak? Tugas kalian itu dan ilmu itu seharga 40.000 itu. Kalau nggak berharga, kalian berprotes pada dasarnya. Terasa nggak seperti gitu? Punya nilai nggak? Tugas-tugas yang saya suruh. Karena kalian kan pada dasarnya bukan hanya dedikasi sudah jelas, kalian berprotes. Asalnya tugas yang saya berikan ke kalian itu mestinya punya nilai buat kalian. Karena pada dasarnya kamu buang waktu, kamu
mengeluarkan waktu sejam ke 2 jam yang kalau kamu di Amerika itu, karena di Amerika itu orang bisa kerja per jam. Di sini nggak pernah dengar gitu ya, kerja per jam kan? Di Amerika ya kerja per jam. Aku di Amerika itu kalau sekarang di Amerika itu minimal $15 kalau nggak, itu 15-20 dolar per jam. Ininya. Artinya kalau aku nyuruh orang sesuatu, artinya sekian minimal benefitnya ke kalian. Sekarang aku nyuruh kalian bikin notulen rapat, bikin ini, bikin itu, ya. Jadi kamu pikir, jangan hanya pikir ngeprint itu perlu uang, enggak. Ya, kamu ngerjain tugas itu artinya kamu buang waktu, artinya kalian dapat nggak efek baliknya ke kalian. Ya. Sama juga, nanti ke depan juga begitu ke depannya. Pastikan yang kamu create itu punya value. Ya, aku nggak nyuruh kalian tolong tuliskan ini. Ya. Ini buku tolong salin gitu, itu nggak lagi. Ya. Aku lupa pada motivasi tadi itu. Ya. Bahwa tugas kalian itu sebenarnya kalau kamu nggak merasa berguna, ya bisa protes. Ya. Oke, nah dalam software engineering ada 2 kelas modelnya kita. Pertama adalah requirement model sama design model. Ya, requirement model, nama model itu bisa apa? Customer yang kita inginkan. Lalu dari 3 domain, information, functional, sama behavioral. Nah ini agak berbeda dengan yang ininya, dari yang saya minta. Jelas lagi. Design model bisa kasih daripada software help arsitektur untuk construct efficiently. Ya, ini terutama dari arsitektur. Nanti aku akan nyuruh kalian itu bikin viewpoint dari user sama sistem. Next. Ya. Nah, requirement modeling. Pertama adalah mesti kamu information domain mesti apa? The information domain of the problem must dan dimengerti. Nomor 2, functional software must be defined. The behavior software must be represented. Jadi yang keluar juga mesti dipresentasikan. Ya. Model that depicts information, function, and behavior must be partitioned in the manner and convert detail and layer fashion. Maksudnya apa? Nanti maksud dibikin begini. Sistem mesti bisa login. Ya. Apa layer berikutnya? User bisa masukin username dan password. User kalau mengklik itu bisa masuk ke home. Ini didetilkan. Jadi pada asalnya bagian-bagian dari test case. Wah, sederhana sekali. Kamu kadang-kadang nggak ngerti ya, karena text box itu nggak bisa diklik. Kadang-kadang itu, adanya ada masalah. Ya, itu contoh dari tes sederhana. Oke? Ya, jadi layer and hierarchical. Jadi 1.1, 2 kan 1.1, 1.2. Ini masih kurang jelas lagi. Bayangkan sini. Text box itu seperti apa bentuknya? Jelas sekali situ secara behaviornya. Ya. Oke. Jadi kalau kita bilang oke, dia bisa memasuki dari HP dan keyboard, artinya bisa keyboard dan touchscreen. Ya. Ya. Oke. Analysis task should be moved from essential to implementation. Jadi kita juga yang dari esensial menjadi yang bisa diimplementasikan. Next. Ya. Oke, sudah model design, nah perhatikan model design ini jadi agak masalah. Tapi pertama gini pertama. Ya. Pertama, design should be traceable terhadap requirement. Maksudnya apa? Kalau aku biasanya aku nyuruh kalian bikin namanya validitas. Ya. Jadi kalau punya requirement 1, gitu, ini namanya requirement 1, 2, 3, 4. Ada design A, B, C, D. Namanya gitu. Requirement 1 mana desainnya? Oh, di sini dia. Requirement 2 mana desainnya? Di sini dia. 3 mana? Enggak ada desainnya. Artinya kemungkinan desainnya enggak ada atau requirement salah. Lalu sini. Lalu sini D, enggak ada requirement. Jadi sekarang siapa yang jadi bisa dipasangkan antara requirement dengan desain. Sederhana aja, bangun tabel namanya tabel validasi berarti itu. Ya. Okay. Always consider architecture system. Desain dia as important, jadi desain juga penting. Dan sekali kita bangun suatu sistem gitu nggak memperdulikan database-nya. Oke. Okay. Kenapa? Ini software jalan. Ya, sama juga. Desain juga mesti
ditune terhadap kebutuhan user. Tahu ini. However, in every case, This test ease of use. Aku pertama kali bangun software itu buat klien itu, klien minta, oh aku mau captcha gitu, Oh, kasih login. Dia bilang, bener Pak, pengen Pak, ini pengennya. Iya. Suatu minggu berikutnya dibilang tolong dilepas captcha-nya. Ya, kenapa? Gak nyaman. Tiap kali login dia mesti masukin captcha kan? Iya. Bagusnya kan auto ini kan, auto masuk gitu kan? Ya. Jadi ada ketidakamanan seperti gitu. Tapi liberty adalah apa? Tidak ada bagian yang tidak aman, tapi yang penting adalah kenyamanan. Ya, walaupun user minta. Oke? Komponen level bagusnya adalah functional independent. Maunya. Ya, beda kan? Antara A dan B gitu. Bagusnya independent. Bisa nggak? Kadang-kadang nggak bisa. Nah, ini bilang kalau nggak bisa, loosely coupled with another external environment. Oke? Loosely coupled. Jadi kalaupun ada hubungan, jangan terlalu bankrupt hubungannya. Jadi contoh begini. A, B, C. B tergantung terhadap A, C tergantung terhadap B. Itu agak bermasalah. Jadi kenapa kalau A hilang, B sama C jadi masalah? Ya. Jadi kalau padanya A nyambung ke B nyambung ke A, lalu C nyambung ke A, itu digampang. Walaupun A hilang gitu, paling tidak dia nyambungnya ke A bukan ke B. Outputnya. Ya. Ya. Interaktif. Ya, dimana ya kalau kamu sudah bangun itu mungkin habis itu bangun lagi setelah itu karena belum selesai. Nah, kalau waterfall nggak bisa waterfall. Waterfall bilang kan requirement, design, coding. Kalau desain belum beres nggak bisa ke coding kan? Hari ini dia disuruh iteratif. Ya. Oke, next. Ya. Kalau agile, lihat semua agile kemarin ini disederhanakan. Pertama adalah tujuan adalah bangun software, bukan model. Oke? Travel light, don't create more models than you need. Jangan bikin model yang terlalu banyak kalau nggak butuh. Gunakan model yang sederhana mungkin. Ini yang apa gitu? Build model in a way that makes amenable to change. Bahasa bisa berubah. The model set to serve purpose pada masa. Ada the models you develop to system in hand. Try to build visual models, but forget about building perfect models. Apa? Bangunlah model yang berguna, jangan perfect. Ya. Kalau kamu bangun model, ya, model itu sebagai panduan, jangan sebagai peraturan. Ya, oh, mesti begini, pakai Scrum gitu, mesti ikuti benar, padahal kita nggak perlu, jangan ikuti kalau nggak perlu, berubah lagi modelnya. Ya. If your intending test model is right, even though it's simple on paper, probably it has a good reason that it's not right. Ya, otak kita adalah hal yang aneh. Ya, kita insting gitu ya. Ada perut kita nggak enak gitu. Nah, kenapa gitu kira-kira? Karena kadang-kadang kemampuan otak kita itu bisa mengetahui. Jadi contoh aku berdiri di pinggir jalan gitu, ngeri gitu. Kenapa? Ya karena mobil lewat, kalau jalan sepi. Kadang-kadang ngeri. Kenapa? Kita mungkin sudah terbiasa bahwa mobil jalan itu bakal dilewati tertonton. Ya. Andai kata kita ke sini, kita dikasih piring sayur gitu, ya. Kita mau makan, tapi otak kita bilang ini jangan dimakan. Kenapa? Nyata ada ulat di situ. Masalahnya mata kita walaupun lihat, kita nggak tahu ada ulat di situ. Hijau semua kan? Tapi entah kenapa otak kita sudah tahu bahwa itu nggak boleh dimakan karena ada ulat di situ. Jijik gitu ya, tapi kita nggak tahu ada ulat. Setelah kita bongkar, mungkin kita gini-gini bahkan ulatnya dengan jelas. Pas kita pertama kali lihat gitu, kok kita bilang nggak, kok otak bilang jangan makan. Ya, seperti gitu. Insting itu tidak bisa diterjemahkan secara logik, tapi kadang-kadang itu berguna benar. Ya, jadi kalau kamu ngerasa nggak benar, ngerasa itu, coba periksa ulang, jangan langsung percaya aja. Ya, jadi kan benar, kenapa gitu? Ya mungkin dibongkar dulu, oh ada ulat gitu, baru kita bilang oh iya. Oke, ya bukan berarti langsung percaya tapi insting, tapi juga kalau ada yang kamu ngerasa yang aneh ya double check.
Ya, oke, periksa ulang. Ya, insting itu kadang-kadang berguna. Ya, itulah otak manusia aneh. Oke. Lalu kalau bisa dapatkan feedback secepat mungkin. Jadi kalau kamu sudah kerjakan proposal langsung kirim aja ke klien, Pak, ini ininya. Ada review nggak gitu? Minta feedback segala mungkin. Next. Ya. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk ke coding principle. Nah, ini agak aneh buat kalian. Ya. Susah buat kalian karena kalian nggak banyak yang nggak ngerti beberapa istilah ini. Ya. Jadi coding principle, konsep biasanya itu are closely aligned with programming style, programming language, and programming methods. Jadi kalau saya dulu kalau aku mau kerja di perusahaan X gitu ya, salah satu yang mereka kerjakan adalah mereka akan melatih ulang coding Java gitu. Kenapa latih ulang Java gitu? Aku sudah ngerti Java, sudah jago Java gitu. Kenapa latih ulang? Bukannya dia akan mengajar kamu Java dari nol lagi, enggak. Dia akan berusaha mengajarkan kamu cara coding Java sesuai dengan gaya perusahaan tersebut. Contohnya adalah mungkin penamaan variabel, cara penulisan komen, ya, cara penulisan fungsi segala macam itu. Oke, kita sistem dan output learn dijelaskan gitu. Kok sama aja? Beda, kamu kan mesti lihat bedanya apa, bukan samanya apa. Bedanya apa dengan apa yang kamu diajarkan sebelumnya itu? Karena itu biasanya sesuai dengan doktrin cara dengan programming di tempat itu. Ya, oke. Jadi kalau pakai Java, kamu mesti yang dulu jago Python ya mesti belajar Java ulang, walaupun kamu ngerti Java gitu. Ya, berarti jangan bilang aku mau paksa pakai Python, nggak boleh. Begitu, ya. Ya. Dan konsep lead the design test that system have already used and cover different classes errors. So with minimum amount of time and effort. Jadi tujuan testing adalah kita biasanya mau mencari error dengan ongkos sekecil mungkin. Next. Ya. Nah, sebelum kamu coding satu baris pun, pertama adalah pastikan kamu ngerti apa yang kamu coding. Langkah pertama. Ya masih tahu kamu coding. Sering sekali kadang-kadang itu kamu lagi ngetik itu blank kepala, aduh mau ngapain, apa lagi berikutnya. Jadi gimana cara ketik itu? Biasakan tulis komen. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngeblank kepala kamu, tinggal oh ya aku tuh sampai sini. Tinggal ini berikutnya. Keep ininya, oke? Ya. Pastikan kamu ngerti design principle dan konsep. Ya, pick programming language and meet the needs of a build and environment. Select programming that provides tools seperti create a set of unit test yang akan pada dasarnya adalah keep it simple. Keep it easy. Ya. Jadi bikin sesuatu yang sesuai dan mudah dikerjakan. Kalau ada toolsnya, gunakan tools. Baru terakhir adalah jangan lupa tulis kode testnya. Kalau salah itu extreme programming kalau salah yang itu kan. Aku mau lupa yang agile itu yang langkah pertama coding mereka bukan coding tapi bikin dulu testing code-nya. Salah extreme atau ini ya, aku lupa ini ya. Next. Ya. Nah, yang 1, 2, 3, 4, 5 ya, 6, 7 ini kalau kamu nggak ngerti programming dengan benar, kamu nggak ngerti ini level ini ya. Gunakan structure programming, practice, consider pair programming, data structure, kamu nggak ada structure. Oke. Software architecture, create interface, mesti pastikan dia konsisten. Jangan berubah-ubah cara saya gunakan ini berlagi enggak ya. Keep conditional logic as simple as possible. If then else gitu ya sudah kalau emang itu jangan sampai if then else sampai 5 kali. Kalau pertama kali gunakan case of gitu. Switch case. Seperti gitu kalau perlu ya. Kemudian kalau kamu gunakan nested loop ya, pastikan dia gampang ditelusuri. Ya. Saya telusuri. Aku kemarin ketika ambil S2 salah satu yang aku paling nggak suka adalah analisa algoritma. Analisa algoritma adalah kalau kamu punya ada for dalam for itu gampang kan tahu ininya, ya kan? Oke? Nah, di dalam programming ada namanya recursive, fungsi yang manggil fungsi sendiri. Itu lebih repot perulangannya. Oke? Sudah bikin gitu, ini for bikin sampai rekursif gitu. Jadi kalau nggak gampang ya nggak usah pakai rekursif gitu.
Ya biasakan. Aku nggak suka recursive. Karena nggak suka. Hah? Hah? Bukan hanya itu. Tapi beberapa kenapa? Karena susah. Aku nggak suka karena susah. Bukan karena masalah itu susah pada aku. Aku nggak suka ya susah. Ya, kalau bisa mudah kenapa aku susah kan? Ya. Oke. Kalau ada code start documenting, artinya apa? Jadi kalau kamu coding gitu pastikan dokumentasinya langsung situ ya. Artinya apa? Ya biasanya pakai komen. Ya. Lalu juga pastikan bagusnya menggunakan visual layout. Next. Ya. Nah, setelah itu saat kamu coding perlu validasi. Gimana validasi? Ya bukan hanya kamu ininya, pastikan jalan. Kalau ada waktu, walkthrough, baca ulang coding kalian. Ya. Lalu gunakan test case untuk ngeceknya secepat mungkin. Setelah itu lakukan refactoring. Refactoring adalah coding kamu dirapikan. Sering sekali coding aku kadang-kadang tuh ke kanan ke kiri semua gitu. Jadi ada yang bergerak-gerak biar cantik gitu. Oke, next. Ya. Testing principle. Ya. All test mesti bisa di traceable berdasarkan requirement kalian. Makanya requirement ini begini. User mesti bisa masukin. Ini pada dasarnya adalah suatu requirement dan juga adalah testingnya. Gimana testingnya? Mesti bisa ini kan masukin gitu. Ya. Testing mestinya long term. Sudah direncanakan. Artinya apa? Ya jangan pas kamu sudah selesai coding baru bikin test case-nya. Sudah ada kan? Ya dari sini kamu bangun test case-nya. Ya. Oke, yang ini kalau kamu bisa baca sendiri, kita jelaskan pada misal. Testing should be begin in small progress to the last one. Jadi testing itu kalau kamu nanti di pertemuan 9-10 gitu diajarin unit testing, integration testing, system testing. Mulai dari unit, jangan mulai dari atas, dari bawah ke atas. Ya. Lalu perhatikan, walaupun aku bilang gini ya, user mesti memastikan user sama password. Apakah kamu akan coba semua kombinasi? Enggak kan, makanya jangan sampai 10 ya. Ingat bahwa kerjaan itu tidak habis semua. Jadi sudah habis. Next. Ya. Nah, deployment. Ya, sudah kita mau deploy software kita. Customer advanced software must be managed. Jadi juga ketika kamu serahkan ke customer, jangan dijanjikan langit. Ya. Janjikan sesuai yang akan dikeluarkan software kalian atau kalau nggak sedikit di bawah itu. Jadi kalau kalian lebih bagus, dia akan lebih senang. Oke? Ya. Pastikan sebelum kamu kirimkan itu sudah assemble dan di test. Rencanakan bahwa setelah kamu kirim bahwa itu sudah dijadwalkan bagaimana perawatannya. Jika ada masalah sudah direncanakan. Ya. Siapkan dokumentasi penggunaan software ke user. Ya. Kalian pas simak kemarin langsung coba-coba atau ada dokumennya? Langsung coba. Ada dokumen Live test. Iya ada. Ya, mestinya dibikin dokumennya mestinya. Tapi Tapi waktu itu nggak sanggup lagi waktunya. Ya, banyak kalian coba-coba kan? Untung kalian nggak ada yang coba ini, nggak coba Stack Overflow itu di situ kalian. Oke. Nomor 5, bagi software should be fixed first sebelum dikirim. Jadi kalau belum beres software kalian, jangan diterbitkan bagusnya kan ini. Ingat dunia nyata nggak seperti itu. Ini kan prinsipal aja. Next. Ya. Oke. Ya. Itu adalah prinsipal daripada software engineering. Ya, kalau kamu ingat itu ya oke lah, tapi apa caranya, lebih ininya, lebih jelasnya? Be realistic. Ya. Masuk akal kalau kerja itu. Kalau nggak masuk akal jangan kerjakan. Ya. Kalau mau kerja biasakan masuk akal. Next. Nah, dalam requirement engineering ini yang dikerjakan banyak: inception, election, evaluation, sama negotiation. Artinya apa? I ask a question,
problem, people who are solution, nature of solution, effective. Election, identify from all stakeholders. Create analysis model, negotiation, agree with the system and the problem. Next, ya. Baru ada specification, written document, set model, formal modification, evaluation, validation. Ya. Baru ada requirement management. Next. Oke, ini aku tidak akan sampai ini, ya. Mereka ini. Identify stakeholder. Sudah kamu identify stakeholder kalian? Sudah ada di dalam tadi kan? Ya. Lalu there are point between multiple view. Work toward collaboration. Ya. Who is behind the work? Who will use the solution? Who will? Is there any source of solution that you need? Next. Ya. Oke. Nah, coba buka ini, coba buka slide nomor 5 yang kemarin, slide yang kemarin kirim, chapter 5. Ada aku kemarin kirim sebelumnya kan? Chapter 5. Biarkan beda itu ya. Cik bos pun yang di bawah, cik bos. Yang di bawah per. Baik kau nolak kau. Waktuku cepat sekali. Sampai jam berapa, Pak? Satu kan? Iya, 1. Maksudnya cepat sekali mengajarnya. Tadi kan kamu lihat kan aku tadi sudah jam. Iya, udah lumayan lewat lah. Iya kan? Kalian masuk baru keluar itu kan? No internet kau. Itulah sebenarnya kami juga. Cepat mengajar hari ini. Selalu begitu sih emang. Emang tapi ngajarin ketat. Jangan pakai wifi sih. Sebagai mengajar. Cuk penggelap. Pakai hotspot dulu lah. Iya ini lagi ganti. Coba. Wifi unsi. Internet kalian sih bagus kan, habis ini aku pengen lihat beberapa tugas-tugas kalian habis ini. Kita sampai bab berapa, Pak? Hah? Sampai bab berapa ya? Apanya? Project kami. Sampai bab 6? 6. Enggak, dia tanya kalian bab 5 atau bab 6 kalian? Format TA kalian. Gunakan format TA. Oh, ikut juga. TA 5 dah sih. Berikan lel. Ada ini. Download langsung terus kan? Tutup, buka lagi, weh. Sekarang. Buka kan lagi rasa dunia aku. Kenapa kelompok gitu bukan? Kak Petio, kita kan PC. Erlang gitu kecil. Ada Erlang itu tuh. Biar bingung kau. Asli, buka kan lo rasa dunia. Kita kan PC. Apa? Adil. Hah? Terpet. Coba. Kan sekarang apa kalian nih kelasnya? Wow, fakta. K4A. Siapa nih jam Miko? Dia meninggal orang tuanya. Iya. Iya, Pak. Benar. Sudah sampaikan ke Kajur belum? Kajur tau nggak Kajur? Oh, belum. Sampaikan, kirim ke Kajur ke kami. Sampaikan. Pak. Duh. Lurus sedikit tuh. Lurus Dikit-dikit. Tarik. Tarik. Ini sih yang Bentar. Lagi. Nah, kenapa kita perlu dokumentasi? Visibility, we support, team communication, dan sama evolution. Kasih tahu adalah mesti keep up to date, mesti appropriate for audience, mesti maintain. Ya bagusnya taruh di online. Jadi kalau laptop kamu hilang gitu ya, pandai apa dia? Oh dia apa? Aku paling nggak suka itu bilang begini. Kita nggak bisa presentasi karena dia belum sampai. Itu sampainya ada di online, tinggal kamu tarik aja gitu. Kalau dia nggak hadir kan, ya. Jadi presentasi dia simple but professional in style. Next, ya.
Tipenya adalah tipenya bisa eksternal, bisa internal. Printed, website, dan seterusnya. Next. Ya. Nah, sekali lagi ini adalah requirement. Jadi di sini kita bikinnya. Ya, next. Ya. Nah, yang aku minta adalah dua ini. Requirement document sama requirement application. Spesial. Ini beda dengan yang bab 1, bab 2, 3 kalian. Ini khusus. Ya. Nah, aku juga mintanya nggak sampai yang benar-benar formal. Kita bikin yang informal aja. Oke? Untuk dokumen, aku mau ini. User point of view sama system point of view. Ya. Maksudnya apa? Jadi kalau kamu punya beberapa user, aku pengen tahu user itu ngapain aja. Sistem itu. Jadi contohnya si pengguna gitu. Pengguna mesti bisa login ke sistem, mesti bisa masukin data, mesti lihat data. Admin mesti bisa apa? Mesti bisa create user sama delete user gitu contohnya. Itu mesti ya, apalagi sistem mesti jalan di atas komputer apa gitu. Ya. Oke? Jadi jelaskan ini, ceritakan tentang gitu. Dari sini baru bikin fungsional, non fungsional sama configure system. Next. Ya. Jadi bukan siapa yang tulis. Kita mesti understand siapa domainnya, lalu juga siapa stakeholdernya. Next. Ya. Ini contoh gini, kita mau bikin sistem administrasi universitas. Siapa penggunanya? Pertama ada yang mau melamar. Siapa lagi penggunanya? Admin. Siapa ya adminnya? Office, pada saat office, office. Ya. Siapa lagi? Computing staff. Siapa aja? Operatornya, developernya. Siapa lagi? Academic departmentnya yang bikin RPS segala macam. Ya. Belum mahasiswa belum? Kita masih aplikasikan? Ya, next. Jadi mundur. Ceritakan gimana cara aplikan memandang user. Oh, dia lihat user, lalu dia menjelak apa gitu, masukin nama segala macam, lalu masukin user ininya. Jadi jelaskan sini. Oh, ini. Lalu ngapain? Ambil office ngapain? Ambil office. Sudut pandangnya apa? Masa office ya? Sudut pandangnya. Pandangnya apa? Ya. Nah, ini agak beda dengan Amerika. Dengan sini lagi nih, karena di Amerika ya, kalau kamu nggak, karena di Amerika itu kuliah itu mahal ya, dan punya budaya utang. Jadi sering sekali mahasiswa itu kuliah itu ngutang ya. Dari mana ngutangnya? Sini pada office-nya. Lalu juga ada yang beasiswa itu kalau di sini kan karena dia pinter kan. Di Amerika itu biasanya karena kamu punya kemampuan spesial, contohnya atlet sepak bola, masuk gitu dia di tas. Oke? Jadi sudut pandang dari sudut pandang itu, ya. Artinya apa? Kamu mesti ngerti sudut pandang ini kira-kira, bisa kamu bayangkan gitu. Oke? Next, ya. Jadi sebelum kamu bicara dengan klien, pastikan kamu prepare before you meet with them, ya. Apa persiapkan? Bukan hanya menyiapkan informasi, bukan hanya mempersiapkan bahan itu, tapi juga mempersiapkan diri, berpakaianlah yang sesuai. Misalnya kalau di Amerika, kemeja, dasi, ya. Bagusnya juga begitu kita, kemeja dasi selalu. Kalau bisa mereka pakai jas, lebih profesional. Karena kita kan minta uangnya gak mahal kan. Mau kamu dengan orang yang nggak rapi, bayar sesuatu nggak mau kan? Ya, ada harga, ada kualitas kan? Jadi itu sama. Keep full notes, dokumentasikan apa yang perlu ini kan, kalau perlu rekam ininya. Lalu small group meeting itu often lebih bagus. Ya, sekali lagi klien biasanya pusing dengan atau bingung dengan requirement yang dia butuhkan. Itu tanggung jawab kita untuk ininya. Next, ya. Habis itu kita bagusnya di organize requirement, ya. Habis itu di reorganize the conflicts. Kalau ada begini, ya. Contoh, ya. Sistem mesti nyaman dipakai. Oke, sederhana kan? Sistem mesti aman. Itu konflik, itu jelas konflik. Aman sama nyaman itu konflik. Gimana caranya kamu mengatasi itu? Makanya itu lebih spesifik. Artinya, ya nggak boleh ambiguous. Ya, next. Ya. Lalu gimana bikinnya? Informal, sistematik, sama formal.
Nah ini kalau kamu benar-benar bikin itu ada template khususnya untuk bikinnya. Kita nggak sampai titik gitu. Next, ya. Lalu bagusnya kita menggunakan flowchart untuk setiap requirement. Kalau bisa bangun, oke? Operation, decision, operation, report. Contoh gini, nah ya, form kita mau application, bisa admission, receive, new, database record, kirim bahwa sudah diterima. Kalau false, adanya diperbaiki, update database, complete nggak? Kalau complete, evaluate. Kalau tidak complete, artinya kita bilang sudah ini belum beres, tolong itu bisa diperbaiki lagi. Ya, next. Ya, bisa juga kita bikin dalam bentuk pseudocode. Buat kalian jangan dulu. Ya, kalau kamu jadi nggak gitu nanti kok, tapi bisa dalam bentuk pseudocode. Next. Ya. Ada juga kita dalam bentuk data flow model. Ada extend identity, processing step, data store atau data flow. Next. Jadi contoh gini, application kirim application form, receive, complete, evaluate. Kalau reject, kemana nih rejectnya? Ingat ini bukan selesai, dikirim ke eksternal. Mungkin kirim ke student. Kalau offer juga kirim ke student. Ya, namanya ini eksternal. Next. Ya, contoh lain. Application receive, gimana ininya? Oke, sampai ke evaluation. Coba kalian kalau bisa bikin beberapa biji lah gitu, seperti gini. Ya, biar kalian bisa lihat. Ini juga menjadi test case. Bisa begini kan? User itu mesti bisa login. Apa prosedurnya login itu? Masuk, yes, true. Coba lihat ininya, ya. Oke, selesai. Next. Ya, contoh lainnya. Oke, next. Ya, oke. Jadi perhatikan ini dilema. Requirement analyst should make minimal assumption about system design. Maksudnya apa? Jangan kamu bikin requirement tersebut berhubungan dengan coding kalian. Oh, mesti menggunakan Python, itu nggak boleh. Ya, atau mesti menggunakan model, mesti menggunakan Scrum gitu. Itu nggak boleh. Requirement hanya berfungsi untuk mengetahui requirement system, tidak boleh berhubungan dengan desain atau menyambung desain. Oke? Jadi masih konsisten with methodology and result available. And practical analysis are interwoven. However, do not allow analysis tools to prejudge system design. Ya, jadi kalau kamu bangun sistem requirement, jangan sampai itu benar-benar mempengaruhi desain yang kamu akan bangun. Next. Habis ya? Oke. Coba buka ini kalian, buka tugas kalian. Aku akan coba sekitar 3 atau 4. Ya. Untuk feasibility study, siapa kemarin perwakilan kelompok kemarin? Semua bapak kemarin semua maju. Iya, siapa perwakilan kelompok kemarin yang ini kemarin? Oh, kelompok berapa yang kemarin yang maju? Semuanya. Semuanya. Perwakilan ininya yang sini. Perwakilan per tim, Pak. Iya, siapa kemarin perwakilan? Kemarin maju galau, Pak. Oh, PJ ya. Iya. Udah. Siapa kemarin? Dinda, 1, 2, Amarul. apa lagi? 3. Tugas kalian adalah kumpulkan feasibility study kemarin, cek, kalau sudah oke ACC. Kalau enggak balikin lagi. Sudah saya ajarkan kan kemarin cara ceknya kan? Ya, ngerti ya? Cek note rapatnya segala macam, pasti sudah beres. Ini lanjut itu. Karena yang 3 orang itu satu tim nggak? 3 orang itu. Katakan betul ya? 1, 2, karena satu tim nggak tugasnya? Beda kan? Ya, jangan kamu merasa tim kamu sendiri ya. Nanti yang kan ada berapa kan? Ada 8 tim kan sebenarnya? 7. Ya udah bagi yang 3 kalian, periksa tugas kalian. Aku sudah periksa kemarin ya. Tapi sekarang kan aku sudah perbaiki kan? Kalian periksa perbaikannya. Oke? Berarti kalau belum beres balikin, masuk nota rapat segala macam. Ingat kalau minggu depan di akhir semester saya cek feasibility study masih bermasalah, yang tanggung jawab adalah kalian bertiga. Ya. Kelompok belakang. Oke. Ini salah satunya. Samurai, ini salah satu. Ya. Nota rapatnya yang ini aja. Nota rapat kamu sudah saya ajarkan caranya kan, nanti kamu juga cek. Masuk salah satunya.
buat ini bab 2 langsung. Oh, bab satunya? Bab 1 Bab 1 ke P3. P3. Kenapa dipisah? Kan gabung. Bertemu. Kamu tahu nggak Kami- susahnya itu bikin daftar pustaka kalau dipisah-pisah dokumentasi itu? Pak. Tinggal digabung. Daftar pustakanya susah. Iya kan? Kalau pakai Mendeley kan masih satu dokumen. Kalau ngambil dengan pustaka. Ini benar nggak cara kutipnya? Jadi APA Bapak. Terserah, tapi gunakan format dari TA kalian. Sesuai nggak format TA kalian? Kutipannya begini? Enggak. Ya, perbaiki itu. Kutipannya salah jelas. Ya, gunakan format TA kalian. Kalian format apa? IEEE atau Harvard? Kutipan kalian. Hah? Kok dan? Sudah pasti ada satu formatnya itu, nggak mungkin beda-beda antara kamu sama teman kamu beda format TA gitu, enggak. Ya, perbaiki itu. Oke? Siapa apa nih? Bapak 1. Mana satu sekarang? 1, 2, 3. Ya, oke ya, ngerti ya. Oke. Pertama ini. Ya. Satu lagi. Wah. Ini siapa yang bilang gini? Biasanya paragraf pertama sih langsung ada kutipan. Paragraf pertama itu karena dia inti sekali. Kamu karang sendiri itu artinya paragraf pertama. Siapa yang nulis paragraf pertama itu? Kamu karang sendiri atau kamu ngutip dari mana gitu? Baru kamu tulis paragraf itu. Ya. TA gitu TA. Ya. Mesti ada kutipannya. Oke? Siap, kalian nanti kan kalian akan cek semua ini dan kirim balik ke teman kalian. Masih punya alasannya. Oke? Bawa rumusan masalah. Oke, ini sudah aku suka ininya, aku suka formatnya. Ininya sama semua. Bentar saya ya. Nah, sekarang ada 1, 2, 3, 4 ini. Mana paling penting? Yang 4 ini dari kalian. 2. Ini kalau gitu tuliskan dulu ya pertama ke satu. Urutkan berdasarkan kan nanti kan masih hierarkikal. Ya kan? Ya, jadi biasakan yang penting itu di nomor 1. Sama juga paragraf yang itu paragraf paling penting. Paragraf paling penting, paragraf paling penting. Ya. Oh. Oke. Nah, sekarang ini. Sama seperti tadi aku tadi bikin begini. Validasi. Ya kan? Sekarang rumusan masalah ini mana ininya? Tujuannya sini. Ada nggak? Bagusnya begini bentuknya. Satu tujuannya ada di satu tujuannya. Ya, boleh nggak 2? Boleh 2. Boleh nggak 2 rumusan masalah satu tujuan? Boleh. Ya. Oke, ngerti ya? Jadi urutkan lalu pastikan ada validasi gitu. Oke? Ya. Bawah. Ya, sekali lagi nyambung juga ke bawah. Maka penelitian. Dari tujuan nyambung ke maka penelitian sampai juga ada validasi. Ya. Iya. Jadi kan kalau ada rumusan masalah nggak ada tujuan aneh kan? Iya kan? Oke, ngerti ya? Jadi urutkan dulu, baru setelah kamu tuliskan validasi. Ini kalian sudah sesuai belum? Ada nggak rumusan masalahnya? Ada nggak tujuannya? Sesuai sama gitu. Jadi begitu kelihatan kan? Rumusan masalah ada tujuannya, ada manfaatnya. Tapi kalau ada masalah nggak ada tujuannya kan aneh kan? Atau ada manfaat tapi nggak ada masalahnya kalau bikin. Oke, ngerti ya? Ya. Bawah lagi. Bawah. Oke. Nah, kan referensi di sini referensi kan? Enggak begitu maksudnya. Oke.
gunakan format TAK gimana bentuknya, ya. Ambil perpustakaan kalian, buka formatnya. Ini biasakan dulu TAK sampai sekarang. Kalau tidak, aku sudah paling tidak kamu sekarang sudah ngerti bikin bab 1 kalian. Nanti pas kamu semester 5, semester 6 sudah beres gitu, nggak boleh kamu dimarahin dosen gitu. Kenapa nggak beres gitu, ya? Udah biasa gitu kamu nulisnya. Buka bab 2-nya. Terus, kamu ini, kamu mau menggunakan model ini, SDC incremental, mau pakai. Oke, bawah. Bawah. Oke, terus. Oke, ya, next. Kelompok lain. Ini dari Dan mana bab 3-nya udah? Oh, belum Pak. Belum. Kan P4. berarti dari bab 1 lagi enggak? Iya. Kelompok 2, bab 1. Ribet ini. Cek ini yang lates. Ya, tapi Jangan kayak gitu filternya. Ada yang lates. Tolong ini ya, tolong Ini yang ubah P3 ya? model kalian. Oh, P3. Ya, sekarang aku lempar satu masalah ke kalian. Model gunakan model agile, serah kalian mau pilih mana. Oh, model pakai aja. agile. Ya, gunakan agile. Jelaskan lebih detail di bab 2 agile yang kamu pakai. Di bab 3 nanti bisa kamu gambarkan gimana perencanaannya kamu mau gunakan agile tersebut. Oke? Bukan ini yang bab 1 2-nya. Ini tugas yang problem kemarin, cek itu tadinya. P4. P3 Yang bab lates. 1, Ci. Hah? P3 bab 1. Bab 1 dulu apa bab 2? Kami jadi satu. Oh, iya, satu. Yang mana? Yang ini. Yang lates. Sekali lagi bukan begini motifnya gitu ya, pastikan ya. Oke. Ini format IEEE saya tahu, tapi pastikan dari formatnya. Yang pasti nggak sebesar ini, kecil dia tuh, hyperlink ke atas. Iya. Ya, makanya gunakan tools. Ya, sudah nggak ada guna lagi kamu ketik manual gitu-gitu. Lambat, repot, bisa sering salah. Oke? Ya. APK. Ya. Bawah. Masalah bagusnya dibikin per angka ya. Poin. Ya. Masalah bikin per angka, jadi bisa divalidasi ke 2 3, lebih gampang gitu. Oke, juga bisa diurutkan. Oke, ngerti ya? Next. Aku nggak baca total ya, apa aja scanning formatnya kalian ya, misinya. Next kelompok. Ya, terus sekali lagi ya pastikan rumus masalah, nyambung ke tujuan nyambung ke manfaat. Nyambung. Ya. Oke. Oke, berikutnya masuk ke ini berdua. Oke, ngomong-ngomong oke. Ya. Tukar nanti ke agile kalian semuanya. Misalnya ini. Terserah kalian. Mau yang agile yang mana? Ya. Waterfall itu sebagai dasar kalian. Agile kalian belajar sendiri. Ya. Terserah kalian mau pakai yang mana. Kan sudah aku jelaskan beberapa tipe gitu. Yang paling terkenal sebenarnya Scrum sama RUP. RUP, wah. Ya, RUP. Ya, RUP. Ya. RUP. Nah, itulah. Oke. Ya. Terus bawah. Oke, ya ini nggak apa-apa, tambah aja nanti yang kamu pakai kan. Terus mana kata sistem kalian? Boleh, bawah. Ini baru software engineeringnya. Mana yang tentang ininya? Tentang sistemnya mana sistemnya? Apa tadi tema tadi? Apa judulnya?
Ada covernya. Covernya. Apa judul kalian? Kalian mau bikin software apa? Jadi kan domainnya juga masih jelaskan domain kalian. Ini malah kebalikan yang sering bermasalah di informatika, mereka jelaskan dulu domainnya baru ininya. Sekarang domainnya hilang kalian domainnya. Jadi kalau mau bikin, ya kalau kamu dia mau bikin rumah sakit, jelaskan satu masih kamu jelaskan rumah sakit jelaskan perpustakaan. Ya. Android ya jelaskan Android situ juga. Tadi kan ada itu kan bab 2 tadi kan. Jelaskan itu. Ya. Jadi semua yang tinjauan pustaka yang kamu menggunakan di perancang di bab 3 itu mesti kamu jelaskan. Semua yang kamu mau pakai di bab 3. Ya. Kamu bab 3 bikin requirement kan ada berhubungan dengan jaringan ya. Jelaskan jaringan kamu. Ada berhubungan dengan ini ya, jelaskan ininya bagaimana tersebut. Oke, ngerti ya tinjauan pustaka? Dan ini, jadi bab 3 itu akan menggunakan tinjauan pustaka pada dasarnya. Oke? Jadi materi bagi pustaka dia bilang, oke, di bab 3 requirement pada saya karena kamu sudah menggunakan agile itu sudah kamu berhubungan dengan requirement apa-apa. Tapi pas kamu jelaskan model agile-nya, ya mesti kamu jelaskan seluruhnya di bab 1 di bab 2 itu. Sama juga kalau kamu di requirement ada hubungan dengan jaringan, ya kamu harus jelaskan jaringan. Kalau ada hubungan dengan web, kamu harus jelaskan web. Kamu mau gunakan AI, ya mesti jelaskan AI-nya di situ. Ngerti ya? Jadi semuanya kamu akan pakai di bab 3 mesti ada di bab 2. Oke? Buka bab 3-nya. Bersama juga belum buka bab 3. Belum rapi. Oke. Ya, kalau bab berikutnya. Ngerti ya tinjauan pustaka? Jadi pastikan yang kamu mau pakai di bab 3 sudah ada di bab 2-nya. Apapun itu. Jadi semua yang berhubungan di sini ya sudah ada di bab 2-nya sebagai pustaka. Next. Terus bawah. Nah, ini hilang ininya. Ini kutipannya. Ya, bawah. Sama juga ini aku suka formatnya tapi sudah diurutkan belum? Ya, bawah. Terus bawah. Ya, ngerti ya yang perlu diperbaiki ya. Oke, bab 2-nya. Terus oke. Ya, ya. Ini tapi ini dari mana kamu dapat ininya? Istilah-istilah ini. Oke, bagus bawah. Ya, ini nanti ganti ke itu ya agile ya. Terus ini ya, kita punya ini. Jelaskan MySQL, jelaskan Postgre kamu gunakan. Pilih salah satu, jangan dua-duanya. Ya. Dan atau satu pilih. Ya. Ya, terus mana ini kamu ambil dari mana semua itu istilah-istilah ini? Bawah. Ya ini oke lah. Ini bawah. Sudah fungsional. Oke, ini bagus. Ya. Pertama sistem harus memungkinkan pelanggan untuk jadi jangan gunakan memungkinkan, harus gunakan kata yang tidak ambiguous. Ya. Ya, jangan ambiguous. Jadi gunakan kata mesti, harus, jangan gunakan dapat. Ya, kata yang keras mesti. Oke. Oke, nah ini bagusnya dipecah. Sistem memang pelanggan untuk melihat meja secara detail. Oke. Apalagi? Juga nggak usah terlalu jelas sekali. Kalau menjelaskan, pecahkan seperti gini. Lagi. Kita lagi. Ya. Oke. Sistem dapat jadi ini sistem ini maksudnya ini. Semuanya satu kata. Sistem dapat memberikan pelanggan ini. Sistem dapat memberikan ke admin begini. Ya. Jadi kalau kamu mau gitu ya mesti juga sama. Sistem siapa usernya, tapi juga bagusnya sama persis gitu. Oh ininya. Jadi teratur formatnya gitu. Oke. Jangan menggunakan
Kalau harus, jangan gunakan dapat. Ya. Oke, gimana caranya gitu? Oke, jadi tuliskan itu 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Habis itu bagusnya dipecah lagi, ya, sehingga kalau itu bisa dites. Gimana caranya kamu mau bikin tes ini? Makanya bikin lebih detail bahwa dia mesti begini, gini, baru bisa dites berikutnya gitu. Ngerti ya? Ya, non fungsional bahwa, nah ini nggak ini terlalu ambiguous. Keamanan, bagusnya dibikin enkripsi apa gitu tuliskan gitu ya, atau jaringan apa gitu. Bisa nama jadinya 50, jangan setidaknya minimal gitu. Ya. Berapa lama? Itu juga kalau intinya 24 jam, 8 jam, artinya nggak mungkin 24 jam 3 jam 5. Mustahil itu. Ya. Kemudian pengguna itu juga terlalu abu-abu. Kalau portabilitas kita dapat melalui berbagai macam pengguna. Jadi tuliskan. Artinya kamu mesti bisa masuk ke komputer, tablet, smartphone. Tambahkan di bab 2 kamu. Ya. Oke. Diagram use case. Oke. Kalau begini lihat ini bagus. Masih bagus use case. Ya. Masalahnya kalau begini, ini artinya kamu punya 2 sistem. Ya. Ini mesti digabung ininya. Jadi kalau use case itu, kalau sistem kamu 1, ini gambarnya tuh. Ini sistem, ini pelanggan, ini user, baru dalam sini apa aja. Oke, ya. Nah, ini bagus. Nah, tapi setelah kau bikin gini, ini kan desain kan. Nah sekarang, kalau sudah bangun itu jangan lupa divalidasi. Ini bagian ini mana requirement-nya? Ini mana requirement-nya? Ini mana requirement-nya? Ada nggak suatu ini yang tidak ada requirement-nya? Itu cara validasinya. Ya, untuk berikutnya. Ini bagus ada contohnya, jadi bisa aku gambar buat kalian. Ya, ini bab 3 nanti dijelaskan oleh Bu Ana atau Bu Ali gitu, use case. Ya, oke, bawah. Ya, habis ya. Flowchart, ini hanya flowchartnya. Oke, ini flowchart. Nah ini bagusnya nih per interaksi. Ya, kan ini kan ada admin, ada user kan, ya. Interaksi apa aja interaksinya, jadi nggak kurang, ya. Bisa 2, bisa 3 gitu, oke. Ya, database bawah, kamu sudah baca database. Kamu siapa yang ngajarin itu database itu? Kalian dapat nggak database? Enggak kan? Sekarang ini sudah bagus, nanti diperbaiki, ya. Ya nanti bab 3 ini akan diperbaiki terus-terusan. Selagi kamu dapatkan, kita kan dapat ilmu yang bab berikutnya desain gitu ya, tambah terus 3 itu. Oke? Ya. Oke? Ini evaluasi kelayakan itu juga berhubungan di sini dengan constraint di sini, perhatikan intinya. Ya. Oke? Terima kasih sudah bagus. Ya sudah overachiever, ya. Oke. Jadi lebih gampang kamu nanti untuk ini. Jadi kamu sekarang belajarnya lebih gampang. Kamu tahu bahwa aku bikin ini, sekarang aku tahu ini kurang bagus. Sekarang aku masih begini bagusnya. Nanti kan kalau use case bagusnya itu digabung satu kotak, jangan dipecah. Kotak itu tandanya ada 2 sistem. Kalau satu sistem ya misalnya satu program gitu. Kalau ini 2 program, jadi gitu kan. Ya. Oke. Ya. Boleh contoh, tapi yang bab 3-nya mungkin hanya sampai ke ini dulu, sampai requirement, sampai use case lah kalau sedikit, karena paling dapat dengan use case-nya. Oke, next, habis ya? Oke, ya, coba satu kelompok lagi lah. Bawah. Ini
kurangin ya kutipan. Lalu lagi. Ini kok rasanya agak canggung gitu. Sama ya Ada tipe ya. Sekali lagi juga fontnya agak beda fontnya. Pastikan format kalian, spacingnya, marginnya sesuai dengan format TA. Bisa dilihat kan format TA kan? Samakan itu, jangan dipisah-pisah. Ya. Karena itu salah satu yang paling, kalau dosanya cerewet itu yang pertama kali di ini kalian. Aku nggak peduli, seperti gitu. Aku anggap kamu sudah dapat itu di manajer apa namanya tuh yang belajar tentang ini penelitian dari situ. Jadi kalau kamu ketemu aku biasanya kalau kamu gitu aku nggak peduli. Nanti kamu paling dibantai sama pemuji ujung-ujungnya gitu. Aku tutup mata. Salah kalian sudah itu. Ya. Oke. Sekarang aku komentari karena kalian masih baru. Ya. Jadi kalau kamu TA dengan saya, kamu bimbing dengan saya, begini formatnya aku nggak akan peduli lagi. Ya, aku nggak akan komentari gitu. Sudah aneh kalau kamu udah kerjakan benar format aja. Oke. Nama juga ya, ini oke, tapi tolong diurutkan lagi. Pastikan ini berurutan ya. Bawah. Ini nggak masukin ke sini. Di luar dokumen, kita besarin di luar dokumen. Ya, terus ya ini juga di luar dokumen. Terus oke, ini di dokumennya. Mana bab 2 kamu? Oke, itu tadi bab 3 itu. Ya, bahasa kita bawah. Oke. Ya, pastikan marginnya sama passing ya. Ya. Jadi ya. Bagus, bawah terus. Bagus. Kutipannya kurang, ya. Bawah. Oke. Kamu ada sikil kan pakai? Sudahlah, aku cuma pengen itu aja. Terus, oke. Nah, yang tadi itu masih di bab 3 requirement tadi, ya. Oke. Jadi begini kan, aku tadi kan bikin feasible study, bikin requirement, ya. Di requirement ada dua dokumen requirement. Dokumen pertama, yang namanya requirement analysis, di mana kamu tuliskan setiap sudut pandang, ya, lalu bikin yang umum seperti gini. Baru kalian draft sekali lagi, namanya specification. Ini masih ada, ya, tapi ini di pedetail, ya, sehingga kalau betul pastikan tiap-tiap ini bisa dijadikan sebagai test case, ya. Nah, apa yang dimasukin ke bab 3? Yang masuk ke bab 3 itu yang hanya yang besar ini aja, 1, 2, 3. Jangan yang detailnya. Hanya yang umumnya aja masukin ke bab 3 itu requirement-nya. Oke? Ini buat siapa nih? Itu biasanya buat developer. Proposal nggak perlu si ininya tahu sampai detail sekali klien kalian. Ya? Oke? Bawa lagi. Ya, ngerti ya? Ngerti? Oke, sekadar ini. Kalau kamu pernahnya pakai Mendeley gitu, kan Mendeley itu kamu bisa bikin data pusat secara otomatis, ya. Nah, aku bilang, bagaimana pak caranya aku mau masukin sesuatu itu tapi belum dikutip? Gimana caranya? Jawabannya kutip aja, taruh di paling sini, taruh di paling bawah gitu, kutipan gitu. Aku begitu, terus ketik ABC gitu, ABC. Nah, habis itu blok, ubah warnanya jadi putih. Ini ya, putih. Ini putih. Lihat kita. Sekarang nggak lagi kan? Ya bisa gitu, aku kutip aja sini. Yang mau aku masukin, ada belum aku kutip gitu. Adanya buku software engineering, kamu nggak kutip kan? Tapi kamu pakai kan? Kalau software engineering gitu di bawah sini, bawah sini ini terus kan? Lalu blok aja warna putih gitu. Nanti secara artis apa bisa di bilang create bibliografi, udah nanti muncul di otomatis. Oke, gunakan format yang sesuai dengan TA. Saya kalian IEEE di format kalian, ya. Oke, tugas kalian bertiga, kumpulkan semua proposal, cek lagi, berikan komen seperti saya berikan, lalu balikin lagi. Oke,
Minggu depan kumpulkan yang sudah diperbaiki. Kalau masih salah, balik lagi. Oke? Yang kamu simpan adalah format yang baru sampai bab 3 yang baru sampai requirement ya. Nah, nanti kan di bab 3 kan aku bilang, makanya jangan ditimpa, perbarui terus. Kamu lihat. Yang dia timpa hanya sampai requirement. Yang kelompok lain kan nanti dia yang sudah ada desainnya gitu. Itu lagi. Oke? Nanti bisa ditelusuri siapa yang salah ini artinya. Siapa yang salah nggak balikin tugasnya. Oke? Ada pertanyaan? Oke. E-learning aku masih belum beres. Akan usahakan minggu ini supaya bisa. Tapi kalau nggak ada ya aku masih belum mengerti gimana caranya. Ya, tapi tolong dilanjutkan soal dibikin. Urusan ya. Oke? Jadi ada konsistensi gitu, ya. Biasanya konsisten. Ya, soal sama tugas gitu. Kalau yang dosen lain mungkin nggak suka, setelah ditampilkan kalian, oke nggak apa-apa itu dosennya. Tapi yang lain tugas tolong dikumpulkan gitu ya. Kalau dosen mau praktek sendiri udah kasihkan dosen, tapi kamu juga kumpulkan dulu, ya. Yang saya minta terus tolong bikin dulu soal sama rangkuman materi. Ya, tempelkan aja gitu. Untuk video juga tergantung dosennya. Ada dosen yang nggak suka direkam. Ya, oke? Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, jadi ini akhir materi yang saya sampaikan untuk kelas kalian. Aku cuma sampai 5 pertemuan, ya. Aku nggak ngajar mata kuliah atas. Karena aku baru masuk SK, aku nggak tahu gimana lagi materi saya ajarkan. Jadi ini kemungkinan terakhir kali aku ngajar kalian. Ya, jadi kalau kita mau bicara lagi bisa pas tugas kalian mau bicara boleh, mau diskusi biasa boleh, atau mau TA dengan saya bimbingan juga boleh, atau mau KP juga boleh. Ya, tapi untuk aku nggak ngambil mata kuliah atas karena saya dosen informatika. Aku nggak punya dasarnya di SK ini. Ya, mata kuliah atas kalian kalau ada data miner sebawah, bukan masalah atas. Aku ngajar level atasnya. Terang nggak? Ya. Jadi aku nggak tahu kalau kenapa. Aku sebenarnya aku tuh lebih suka ngajar mata kuliah pilihan. Ya, karena lebih banyak diskusi, lebih banyak contoh kasusnya, lebih banyak itu. Tapi ya, terang aku kan masih baru di SK sini, jadi aku nggak tahu mata kuliah pilihan dapatnya. Kalaupun dapat, rasanya aku nggak sanggup ngajarnya mata kuliah pilihan atas itu. Karena itu level atas, mesti orang yang sudah peneliti in situ ngajar itu. Oke? Jadi sekali lagi terima kasih sudah hadir di kelas ini. Kalau mau ketemu saya bicara boleh aja. Tapi untuk saat ini kemungkinan kita nggak ketemu lagi di kelas. Oke? Selamat siang semuanya.